Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau berkata bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, sepatutnya kita untuk belajar sendiri apa itu Al-Quran. Salah satunya adalah dengan belajar tafsir dan takwil Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tafsir dan takwil Al-Quran, kemudian bagaimana perbedaan tafsir dan takwil Al-Quran, serta apa itu fungsi, manfaat, dan kebutuhan terhadap tafsir dan takwil Al-Quran, serta bagaimana sejarah singkat tentang tafsir Al-Quran. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Studi Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Nikmatus Sholihah. Kami dari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Ahlan Nada dengan NIM 060103240058. Dan perkenalkan, nama saya Amelia Zahratul Ulia dengan NIM 060103240061. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, materi pembahasan tafsir dan takwil pada kali ini meliputi yang pertama, pengertian tafsir dan takwil, yang kedua, persamaan dan perbedaan tafsir dan takwil, yang ketiga, fungsi, manfaat, dan kebutuhan terhadap ilmu tafsir, yang keempat, contoh tafsir dan takwil, dan yang terakhir, sejarah singkat tafsir. Oke, yang pertama kita akan mengkaji tentang pengertian tafsir. Yang pertama, tafsir secara bahasa. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu al-fasru yang berarti jelas. Al-fasru juga dapat dikatakan al-kashfu yang berarti menyingkap. Maknanya, tafsir adalah menyingkap satir yang menutupi sesuatu hingga tak terjangkau. Kemudian, tafsir secara istilah menurut Abu Hayyan al-Andalusi. Beliau ini merupakan mufasir asal Spanyol. Beliau mengungkapkan tafsir yaitu ilmu yang mengkaji secara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara tunggal atau dalam susunan kalimat atau frasa, dan makna-makna yang mungkin dikandungnya di dalam kalimat dan kesempurnaan semua itu. Yang kedua, menurut Az-Zarkashi. Az-Zarkashi merupakan pengarang kitab Al-Buran fi Ulumil Al-Quran. Beliau memaparkan pendapatnya terkait tafsir berupa ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas ilmu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmah darinya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tafsir adalah penjelas terhadap hukum, hikmah, makna, dan bagian dari Al-Quran yang masih rancu dalam artian belum terlalu jelas. Selanjutnya, pengertian takwil. Secara bahasa, takwil berasal dari kata al-aul yang berarti kembali. Takwil juga bisa dikatakan diambil dari kata al-iyalah atau al-iyal dengan makna menyiasati. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian takwil. Yang pertama, yaitu menurut Ibnu Manzur. Beliau mengungkapkan bahwa takwil merupakan persamaan dari tafsir, sedangkan yang kedua, takwil berarti memindahkan makna tekstual pada makna lain karena adanya dalil yang mendukung. Pendapat kedua, yakni dari Tajuddin As-Subki, seorang ulama ahli fikih bermadhab Imam Syafi'i. Beliau mengungkapkan bahwa takwil merupakan
Pengalihan makna lafadz zahir. Bila mengalihkan kepada makna yang dimungkinkan lemah tapi berlandaskan dalil, maka itulah takwil yang benar. Namun, jika berdasarkan anggapan belaka, maka itu adalah takwil yang batil. Dan jika tidak berlandaskan apa-apa, maka itu adalah main-main dan bukanlah takwil. Dan yang terakhir, pengertian takwil menurut Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berpendapat bahwa takwil adalah menelusuri kemungkinan-kemungkinan akan lafadz atau ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas kebenarannya melalui ijtihad. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang paling banyak disetujui oleh para ulama merupakan pendapat dari Tajuddin As-Subki. Berdasarkan pengertian tafsir dan takwil di atas, menurut beberapa ulama, menjelaskan bahwa tafsir dan takwil ini memiliki persamaan dan perbedaan. Menurut Abu Mansur Al-Maturidi menjelaskan tafsir ini adalah sesuatu yang pasti. Tafsir menjelaskan sesuatu yang pasti yang berguna untuk mengungkapkan maksud Allah dengan diharuskan menggunakan sumber riwayat. Penafsiran terhadap Al-Quran ini harus menggunakan dalil yang qat'i, tidak boleh untuk menggunakan dalil ra'yi atau menggunakan akal pikiran. Sedangkan takwil adalah berijtihad untuk mencari kemungkinan-kemungkinan makna dari lafadz atau ayat Al-Quran yang belum tentu kebenarannya. Takwil tidak akan berlaku pada dalil yang sudah jelas hukumnya atau sudah jelas dalam syariat. Nah, di antara perbedaan tafsir dan takwil yang pertama adalah tafsir dia berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat umum atau muhkamat. Apa itu ayat-ayat yang bersifat umum atau muhkamat? Jadi, ayat yang bersifat umum atau muhkamat adalah ayat yang menjelaskan hukum tersebut sudah jelas dan tidak samar. Sedangkan takwil dia berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus seperti pada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat kebalikan dari ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat yang belum jelas hukumnya atau belum diketahui secara pasti kebenarannya. Kemudian, sehingga ayat mutasyabihat ini memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan riwayah dan dalam memaknai suatu lafadz. Pendekatan riwayah adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran, hadis, atau perkataan para sahabat. Jadi, pendekatan riwayah ini adalah pendekatan dengan menggunakan dalil-dalil yang qat'i. Sedangkan takwil adalah menggunakan pendekatan diroyat dalam memaknai suatu lafadz. Nah, pendekatan diroyat ini adalah metode menafsirkan Al-Quran yang didasarkan pada hasil pemikiran atau ijtihad. Yang ketiga, tafsir dia menerangkan makna-makna yang tersurat di dalam Al-Quran. Makna yang tersurat di dalam Al-Quran ini bahwa makna tersebut sudah jelas, sudah dapat diketahui maksudnya. Sedangkan takwil dia menerangkan makna-makna yang tersirat, yaitu makna-makna yang belum diketahui secara pasti bagaimana maksudnya. Dan karena belum tertulis secara pasti di dalam ayat tersebut. Yang keempat adalah penjelasan makna dalam tafsir sudah diberikan oleh dalil qat'i. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dalil qat'i ini adalah bersumber dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para sahabat. Sedangkan takwil dia penjelasan makna dalam takwil diperoleh melalui eksplorasi ilmu-ilmu alatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika mentakwilkan suatu ayat, dia menggunakan sebuah eksplorasi ilmu-ilmu alatnya, seperti perkataan sahabat atau ijtihad para ulama. Ya, yang kelima adalah tafsir. Dalam tafsir terdapat dalil-dalil yang dapat menguatkan penafsiran, boleh dinyatakan demikian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mentafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya, contohnya, maka ini dapat dikuatkan dengan mengatakan bahwa demikian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwil hanya menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dimiliki lafadz dan tidak boleh menyatakan demikian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini bahwa takwil dia memiliki banyak kemungkinan makna. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa ini yang dimaksud atau ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya adalah menurut Mana'ul Qaton, tafsir cenderung diaplikasikan pada lafadz dan mufradat. Sedangkan takwil dia cenderung dipergunakan dalam makna dan susunan kalimat. Kemudian nomor 7 yaitu tafsir sebagai ilmu yang lebih umum dan dapat diaplikasikan dalam kitab-kitab lain selain kitab Allah. Makna tafsir ini dapat digunakan dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu sendiri ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Sedangkan takwil dia hanya dipergunakan untuk makna dan kalimat pada kitab Allah. Kemudian yang kedelapan adalah tafsir adalah penjelasan makna suatu kata baik secara hakiki maupun majazi. Nah, pendapat ini diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama Abu Thalib At-Taghlibi. Beliau mengatakan bahwa tafsir itu adalah penjelasan makna suatu kata baik secara hakiki maupun majazi. Hakiki bermakna bahwa ayat tersebut secara hakiki secara lafadznya itu sudah jelas. Nah, sedangkan takwil dia adalah penjelasan makna berdasarkan makna tersebut masih tersirat dari suatu kata. Nah, yang terakhir adalah tafsir menjelaskan suatu lafadz yang tidak mengandung makna kecuali hanya satu saja. Sedangkan takwil menjelaskan suatu lafadz pada makna yang berbeda-beda pada satu makna. Sehingga takwil ini menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak memiliki satu makna tetapi memiliki beberapa kemungkinan makna. Yang selanjutnya adalah setelah kita membahas perbedaan tafsir dan takwil, kali ini kita akan mengetahui bersama apa itu persamaan tafsir dan takwil. Jadi persamaan dari tafsir dan takwil pada hakikatnya, tafsir dan takwil tetaplah memiliki kesamaan, yaitu keduanya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran, bertujuan untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran tersebut agar manusia terhindar dari kekeliruan dalam memahami isi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, kita akan mengkaji bersama tentang fungsi, manfaat, dan kebutuhan terhadap ilmu tafsir. Sebagai aspek yang berkesinambungan dengan pokok ajaran juga pedoman hidup bagi umat Islam yaitu Al-Quran, maka ilmu tafsir memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang sangat penting. Di antaranya yaitu menjelaskan makna Al-Quran dengan jelas. Dengan ilmu tafsir, kita dapat mengetahui dengan benar dan tepat terkait hal-hal di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami, ambigu, dan membutuhkan pemahaman secara kontekstual. Yang kedua, ilmu tafsir menuntun pemahaman kontekstual Al-Quran. Umat Islam dapat memahami konteks sejarah, sosial, dan budaya yang menjadi sebab nuzul turunnya ayat melalui ilmu tafsir. Dan yang ketiga, menyesuaikan antara pemahaman dengan kaidah syariah. Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan adanya tafsir akan memberi arahan tentang penerapan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yakni menuntaskan perselisihan dalam penafsiran. Adanya perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap suatu ayat Al-Quran dapat terselesaikan oleh ilmu tafsir yang menjadikan metode dan sumber yang sahih dalam memahami Al-Quran sebagai rujukannya. Dan yang terakhir, yakni ilmu tafsir sebagai sumber ilmu pengetahuan dan hikmah. Melalui tafsir, hikmah dan pelajaran yang ada di balik ayat-ayat Al-Quran akan disingkap sehingga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam segala aspek. Sebagai seorang muslim, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, sudah sepatutnya kita mempelajari ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir merupakan sarana dalam proses pemahaman Al-Quran agar terhindar dari kesesatan. Dan kebaikan yang ada di dunia maupun akhirat akan membutuhkan pengetahuan agama dan ilmu-ilmu syariat yang pada hakikatnya secara keseluruhan telah tercantum dalam kitab Allah yakni Al-Quran. Selanjutnya, kita akan mengkaji tentang contoh-contoh. Contoh tafsir. Yang pertama yakni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang di situ tertera Quran Surat Al-Ma'idah ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu
Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dalam ayat tersebut, tidak ada ketentuan spesifik mengenai binatang yang halal dan haram. Oleh karenanya, penafsiran mengenai pengecualian makanan yang diharamkan disebutkan dalam ayat setelahnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, yakni contoh tafsir Al-Quran dengan hadis. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara detail. Maka dari itu, Nabi Muhammad memberi kejelasan dalam pelaksanaan sholat melalui hadisnya, yaitu Wasollu kama ro'aitumuni asolli faidah hadrotis sholatu fal yu'addina lakum ahadukum waliya'mukum akbarukum. Yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jika waktu sholat telah datang, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Nah, selanjutnya adalah contoh dari takwil Al-Quran. Yang pertama adalah contoh takwil yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, kata min fawqihim ini memiliki perbedaan pendapat di antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Menurut ulama mutaqaddimin, kata min fawqihim ini menjelaskan bahwa makna tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, apakah Allah berada di atas maupun di bawah? Karena pada hakikatnya mustahil bahwa Allah itu memiliki tempat. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, mereka berpendapat bahwa kata min fawqihim ini memiliki makna yang dimaksud adalah ketinggian atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terdapat dalam Quran surat Toha ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Menurut ulama mutaqaddimin, kata istawa ini menunjukkan bahwa Allah itu bersemayam. Tetapi mustahil bahwa Allah itu bersemayam atau berada di dalam suatu tempat. Maka makna tersebut menurut ulama mutaqaddimin harus diserahkan kembali kepada Allah. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin menjelaskan kata istawa ini memiliki makna kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya. Nah, sudah sampai pada materi terakhir tentang sejarah singkat tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir ini ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dengan menguraikan dan menafsirkan Al-Quran setelah turunnya. Sejak saat itu, perkembangan dan pertumbuhan tafsir mulai beragam dari para mufasir hingga jadilah bentuk tafsir seperti yang kita lihat pada saat ini. Menurut Muhammad Hussein Zahabi dalam kitab tafsir, wa al-mufassirun membagi perkembangan tafsir menjadi beberapa periode, yaitu tafsir pada masa
Nabi Muhammad SAW, kemudian tafsir pada masa sahabat atau biasa disebut dengan masa klasik atau mutaqaddimin, kemudian yang ketiga adalah tafsir pada masa tabi'in atau mutaakhirin, dan yang keempat terakhir adalah tafsir pada masa kodifikasi atau periode baru, at-tafsir fi usur wa at-tadwin. Nah, yang pertama adalah tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, peran tafsir belum begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat bingung terhadap suatu ayat Al-Quran atau tidak memahaminya, mereka akan langsung bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah dengan senantiasa langsung menjawab dan menjelaskannya. Semua pemahaman Al-Quran akan selalu dikembalikan kepada Rasulullah dan beliau akan selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Rasulullah dalam memberikan jawaban tidak hanya bersumber dari pemahaman beliau sendiri, melainkan berdasarkan pada wahyu Allah dengan menanyakan kepada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah akan menyampaikan kepada para sahabat apa makna dari tafsir Al-Quran tersebut. Karena itulah dapat dikatakan Allah adalah pihak pertama dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang mengetahui maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah tafsir pada masa sahabat. Ketika wahyu turun, Rasulullah akan langsung menyampaikan kepada para sahabat, menjelaskan makna-makna yang dikandungnya, sehingga mereka dapat memahami dengan baik dan benar. Mereka adalah orang yang paham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah. Para sahabat juga memiliki keistimewaan, otak yang cerdas, hafalan yang kuat, dan daya tangkap yang tinggi. Menurut Ibnu Khaldun, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, mengikuti susunan kalimat atau balaghah mereka. Mereka memahaminya dan mengetahui maknanya. Nah, oleh karena itu, latar belakang adanya tafsir ketika masa sahabat adalah karena kekuasaan Islam yang semakin luas. Dikarenakan kekuasaan Islam yang semakin luas ini menyebabkan banyaknya interaksi kaum muslimin dengan bangsa-bangsa atau orang yang berbangsa selain bangsa Arab. Sehingga menyebabkan mereka dalam memahami Al-Quran menggunakan bahasa asing selain bahasa Arab. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran akan luntur dan hilangnya keistimewaan orang-orang Arab atas orang-orang asing karena pencampuran budaya dan akulturasi budaya asing. Nah, oleh karena itu, tafsir pada masa sahabat sangat dibutuhkan dalam menafsirkan makna atau maksud ayat Al-Quran. Nah, sumber penafsiran yang digunakan pada masa sahabat diantaranya adalah Al-Quran, riwayat Rasulullah atau hadis Rasulullah, dan ijtihad para sahabat sendiri. Karakteristik tafsir pada masa sahabat adalah yang pertama, kebanyakan dari mereka menafsirkan dengan bahasa yang sepadan. Yang kedua, tidak dibukukan dan masih berbentuk periwayatan, sehingga masih tercampur dengan hadis dan Al-Quran. Ketiga, tidak menambahkan dengan fikih karena mereka sudah memahami dari Rasulullah. Dan yang keempat adalah penafsiran masih berbentuk global atau umum. Selanjutnya adalah tafsir pada masa tabi'in. Setelah wafatnya Rasulullah, kebutuhan terhadap tafsir ini semakin dirasakan. Dikarenakan penyebabnya adalah luasnya penyebaran agama Islam yang membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang sulit, terutama bagi yang tidak memahami bahasa Arab. Pada masa dulu, tafsir hanya disampaikan melalui lisan ke lisan. Hingga pada abad kedua Hijriah, tafsir mulai dibukukan tetapi masih bercampur dengan hadis. Hijrahnya para sahabat dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mendakwahkan ajaran Islam menjadi motivasi para tabi'in untuk mengkaji tafsir kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menerima langsung periwayatan, penjelasan ayat Al-Quran maupun hadis langsung dari Rasulullah. Nah, beredarnya pada masa tabi'in ini terdapat suatu paham atau beredarnya Israiliyat dan juga banyaknya bangsa non-Arab yang masuk Islam menjadi faktor kebutuhan tafsir semakin nyata. Dan yang terakhir adalah tafsir pada masa kodifikasi baru atau disebut dengan at-tafsir fi usur wa at-tadwin.
Nah, tradisi periwayatan terhadap tafsir dan hadis yang dulunya menggunakan cara lisan ke lisan yang berlangsung hingga abad terakhir pemerintahan Bani Umayyah. Sedangkan kodifikasi baru ini terjadi pada saat pemerintahan Bani Umayyah dan di awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan akhir Bani Umayyah dan di awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang dimaksud kodifikasi ini adalah bahwa ilmu-ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran ini dibukukan menjadi satu mushaf. Pada masa ini ulama masih terfokus pada pembukuan hadis, sedangkan tafsir masih menyatu pada pembukuan tersebut. Nah, setelah itu perhatian ulama berpindah pada penyusunan tafsir secara terpisah dari hadis dan disusun secara tertib ayat dan surat seperti dalam mushaf. Pada periode ini munculnya perbedaan madhab, fanatisme golongan, dan falsafah umum terhadap ilmu agama. Menggunakan istilah-istilah ilmiah, perbedaan pada madhab, paham madhab, pengetahuan falsafah dimasukkan pada penafsiran mereka. Seperti tafsir milik Fakhrur Razi. Penafsiran model seperti inilah yang kemudian disebut dengan tafsir bil ra'yi. Teman-teman, sekian presentasi dari kami mengenai bab tafsir dan takwil Al-Quran. Jadi teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya tafsir dan takwil ini merupakan sebuah jembatan bagi kita untuk memahami bagaimana maksud-maksud ayat di dalam Al-Quran. Nah, dari tafsir dan takwil ini kita juga dapat mengetahui bagaimana definisinya, bagaimana persamaan dan perbedaannya, dan contoh-contoh yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, semoga penjelasan dari kami ini bisa membawakan manfaat dan barokah bagi kita semua. Unzur maqalah Wala tanzir mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.